Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari penyebab Tengku Zulkarnain mengkritik Presiden Joko Widodo. Sumber saya dari YouTube. Jadi, Tengku Zulkarnain ini sering mengkritik Presiden Joko Widodo. Ada salah satu kritikan menyatakan masyarakat katanya menyesal memilih Jokowi sebagai Presiden RI. Makanya karena masyarakat rasakan sendirilah, kata seakan-akan semua tindakan Presiden Joko Widodo ini banyak merugikan kepentingan masyarakat umum. Sampai dia menyatakan demikian. Di samping itu masih banyak lagi kritikan-kritikan yang disampaikan Tengku Zulkarnain tersebut. Jadi saya lihat alasan Tengku Zulkarnain mengkritik Joko Widodo karena Joko Widodo ini sering menyakiti keluarga cendana katanya. Apalagi keluarga cendana itu di mana Taman Mini sudah diambil alih dan juga masalah GOR sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo dari tangan dari keluarga cendana. Belum lagi kata masalah perminyakan. Semua mereka merasa dirugikan itu menurut mereka, sehingga Tengku Zulkarnain ini tidak senang atas tindakan Presiden tersebut. Karena Tengku Zulkarnain ini sebagai pendukung daripada Presiden Soeharto dulu, dan semua sekarang harta-hartanya itu dapat dimiliki oleh anaknya sekarang yang disebut keluarga cendana. Sehingga Tengku Zulkarnain ini termasuk pelindung keluarga cendana ini, karena dulu zaman pemerintahan Soeharto dia termasuk pendukung berat daripada Presiden Soeharto. Di samping itu juga Joko ini mengeluarkan atau memecat Tengku Zulkarnain dari pengurus Majelis Ulama Indonesia. Karena Tengku Zulkarnain ini dulu sebagai pengurus daripada Majelis Ulama Indonesia. Di sana dia banyak juga mendapat penghasilan atau minimal dia mendapat penghasilan bulanan. Sehingga tidak dapat karena dia sudah dipecat dari kepengurusan daripada Majelis Ulama Indonesia tersebut. Dan juga sampai tidak bisa ceramah di lingkungan aparat sipil negara, berakibat kurang pendapatannya juga. Berarti kalau dia tidak boleh memberikan ceramah di aparat sipil negara, maksudnya tidak boleh memberikan ceramah di masjid-masjid milik pemerintah, karena ceramahnya itu sudah tidak baik. Apalagi sudah aparat negara sudah banyak terkena garis keras, sehingga pemerintah mengamankannya, sehingga semua daripada ustadz-ustadz yang bisa memberikan ceramah di depan aparat sipil negara haruslah yang sejalan dengan program pemerintah, sejalan dengan kinerja pemerintah. Karena saya lihat Tengku Zulkarnain ini cara kerjanya juga sepertinya masuk garis keras ini. Sering juga disebut ini adalah kadrun. Jadi inilah saya lihat. Sehingga kedua, ada juga tidak boleh ceramah di Masjid Istiqlal Jakarta katanya. Sehingga dia tidak berikan lagi ceramah di Masjid Istiqlal Jakarta. Sepertinya semua itu di bawah kendali daripada Presiden Joko Widodo. Padahal tidak. Itu semua kan ada pengurusan di Masjid Istiqlal tersebut. Jadi mungkin karena tindakannya itu sering dia mengkritik pemerintah atau tindakan-tindakan lainnya, sehingga dia tidak diberikan ceramah di Masjid Istiqlal Jakarta tersebut. Karena Masjid Istiqlal ini adalah masjid terbesar di Indonesia ini, dan juga semua nanti yang banyak mengikuti ceramah di sana atau acara masjid adalah banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan di sana. Itulah saya lihat. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang dilakukan pada Tengku Zulkarnain ini, yang berakibat Tengku Zulkarnain ini bagaimanapun itu terkait juga penghasilan berkurang. Karena berkurang sehingga dia tidak senang juga, sehingga dia mengkritik ke pemerintah sesuai dengan yang tidak sesuai dengan porsinya.
Sehingga pemerintah selalu jelek di mata Tengku Zulkarnain ini. Tidak ada baiknya Presiden Joko Widodo ini dalam bertindak di tengah-tengah masyarakat. Semua jelek di mata daripada Tengku Zulkarnain tersebut. Tindakannya Tengku Zulkarnain pernah menghina Ustadz Jawa. Katanya kalau orang Jawa itu dia menaruh kerisnya di belakang. Kalau pulang dia mundur, tidak kembali. Jadi itulah saya lihat mundur. Jadi katanya Ustadz Jawa tidak baiklah caranya katanya. Jadi karena adanya menghina, karena Tengku Zulkarnain ini menghina Ustadz Jawa, ada warga masyarakat yang suku Jawa melaporkan Tengku Zulkarnain ini ke polisi. Jadi saya lihat ada dugaan saya nanti karena dia sering menghina daripada presiden. Suatu saat mungkin nanti apalagi sudah ada yang melaporkannya, mengadukannya ke polisi. Dugaan saya nanti Tengku Zulkarnain ini bisa lama-lama dia berurusan dengan polisi dan bisa nanti ditahan di sana. Jadi itulah saya lihat. Jadi harapan saya supaya pengaduan masyarakat atas Tengku Zulkarnain agar polisi memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku, yang melanggar asas daripada yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tindakan penghinaan yang dilakukan Tengku Zulkarnain ini melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 9 bulan. Harapan saya supaya polisi bertindak tegas dalam masalah ini demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.